Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mohon izin untuk menanggapi pernyataan Ustaz Zulkarnain di salah satu videonya. Nanti insya Allah saya akan tampilkan. Di sini beliau mencoba memberikan opini kepada publik atau memframing bahwasanya akidah Imam Nawawi dan akidah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu sama seperti akidah Salafi Wahabi. Padahal kita tahu ya, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu merupakan Asy'ariyah. Dan di hadapan teman-teman ini merupakan buku karangan Salafi Wahabi, yang mana beliau beranggapan bahwa Imam Nawawi ini merupakan Asy'ariyah, Aqidatul Nawawi, bukan Imam Nawawi, karena beliau tidak menganggap Imam Nawawi sebagai imam. Karena menurut beliau Muhammad bin Samsuddin ini Imam Nawawi ya Asy'ariyah dan sesat, Aqidah An-Nawawi. Di sini beliau buktikan bagaimana perbedaan akidah Salafi Wahabi dengan akidah Nawawi, ya Imam Nawawi. Dari mulai Imam Nawawi mengingkari ulu bagi Allah, kemudian di sini juga ada pengingkaran Imam Nawawi terhadap tempat bagi Allah dan sebagainya. Ya, di dalam kitab ini. Ini kitab khusus dibuat oleh Syekh Samsuddin ini, ya, untuk membuktikan bahwa Imam Nawawi itu Asy'ariyah, beliau bukan ulama ahli sunnah, bukan imam, ya, dan bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari mulai membolehkan tabarruk, tawasul, istighosah, kemudian takwil, tafwid. Nah, ya, kita dengarkan dulu bagaimana narasi Ustaz Zulkarnain yang mengesankan bahwa Imam Nawawi itu berakidah seperti akidah Salafi Wahabi. Bagaimana dengan Ibnu Hajar dan Imam Nawawi mentakwil sifat Allah dalam Fathul Bari? Fathul Bari itu karya Ibnu Hajar, ya. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ahmad Ibnu Ali Al-Asqalani rahimahullah. Adapun Nawawi, beliau punya syarah Sahih Muslim dan selainnya. Iya. Dan ini dua orang imam, mereka hidup di lingkungan orang-orang Asy'ariyah. Jadi kalau ada di sebagian ucapan mereka mencocoki madhab Asy'ariyah, itu wajar, ya, karena lingkungannya seperti itu. Menurut beliau Ustaz Zulkarnain bahwasannya kenapa Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar itu ada kecondongan atau berkesesuaian pandangan-pandangannya terhadap akidah Asy'ariyah, sebab lingkungan Asy'ariyah. Hemat saya, ya, pandangan tersebut keliru, ya, dan menghinakan. Kenapa? Yang namanya ulama itu ketika dia memilih suatu madhab, manhaj, aliran, itu perlu dikaji dulu, ya, ditinjau dulu, ya, sesuai gak dengan Al-Quran dan hadis. Beliau itu ulama, buku-bukunya dipelajari berbagai lintas madhab, baik madhab fikih ataupun madhab akidah. Ya, ketika beliau itu berkesesuaian dengan pandangan-pandangan ulama Asy'ariyah, bukan karena dia terbawa arus oleh Asy'ariyah, bukan, tetapi itulah cerminan ahli sunnah wal jamaah. Dan di sini saya akan buktikan, ya, di dalam buku ini bagaimana penisbahan beliau Imam Nawawi terhadap akidah Asy'ariyah. Di halaman 37, halaman 37, Syekh Samsuddin ini, ya, membuktikan kepada ulama Salafi Wahabi yang mengklaim bahwa Imam Nawawi itu imam ahli sunnah,
Bukan kata Imam Samsuddin ini. Ja'amahu annal asy'ariyah hum mujaddiduddin. Imam Nawawi menyangka bahwa Asy'ariyah itu, ulama-ulama Asy'ari itu mujaddid. Ya. Dan ini bertentangan dengan pemahaman yang diklaim oleh Salafi Wahabi. Yang mujaddid itu Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Ahmad gitu. Nah, dan ini pernyataan Imam Nawawi. Ya, ketika menjelaskan tentang hadis Nabi tentang mi'atu amin, ya, tentang adanya mujaddid di tiap generasi atau tiap abad. Fil mi'atil ula, di abad pertama, ala Umar, kepada Umar, wasaniyah ala Syafi'i, kepada Imam Syafi'i, wasalisah ala Abi Abbas bin Suraij, ya, di abad ketiga Abu Abbas bin Suraij. Ada yang menyatakan bahwa Al-Hafiz Abu Qasim bin Asyakir, tapi menurut Imam Nawawi menurut Imam Nawawi annahu yuhmalu al Abi Hasan al-Asy'ari. Dimungkinkan di abad ketiga itu mujaddid itu Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Karena jelas beliau membela akidah ahli sunnah melawan Mu'tazilah, Mujassimah, Khawarij dan lain-lain. Wal mashhur anhu Ibnu Suraij, tetapi yang masyhur di kalangan ahli sunnah Ibnu Suraij. Wa fir rabi'ah, di abad yang keempat ada yang menyatakan Abu Sahal As-Su'luki, Imam Asy'ari juga, ya, akidahnya Asy'ari. Ada yang menyatakan Al-Qadi Ibnu Baqilani, Imam Ibnu Abaqilani, Imam Asy'ari, mazhab fikihnya Maliki tapi akidahnya Asy'ari, bahkan menyebarkan akidah Asy'ari. Wakil Abu Hamid Al-Isfirayini, ini juga ulama Asy'ariyah, ya, yang menyebarkan akidah Asy'ari. Wafil khamisah, tidak asing lagi, ini jelas ulama Asy'ari, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Jadi jelas Imam Nawawi menisbahkan diri terhadap akidah Asy'ariyah. Jadi kalam-kalam Imam Asy'ari itu bukan karena lingkungannya, karena Imam Nawawi menyangka bahwa, mengklaim bahwa akidah Asy'ari itu ikon ahli sunnah wal jamaah. Lanjut. Tapi bersamaan dengan itu, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala itu punya ucapan-ucapan menetapkan sifat-sifat sesuai dengan jalan as-salaf, menyelisih orang-orang Asy'ariyah. Kenapa tidak diikuti oleh orang-orang Asy'ariyah di situ? Dikatakan, katanya Imam Ibnu Hajar itu mengisbat apa yang diisbatkan oleh ulama salaf. Ya, saya kasih contoh di sini dulu, karena Imam Ibnu Hajar itu dengan Imam Nawawi itu sama, ya, akidahnya. Anda coba kasih contoh bagaimana isbat yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Imam Ustaz atau Syekh Samsuddin membuat judul Tahrifu Sifatin Nuzul, ya, menyelewengkan sifat nuzul. Kenapa diselewengkan? Karena harusnya ya dimaknai ya nuzul ya turun, maknanya turun, itu yang diklaim oleh Salafi Wahabi. Tetapi Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar malah berbeda, ya. Di dalam hadis yang terkenal, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya, menurut Imam Nawawi dulu nih, wa fihi madhhabani ahaduhuma wa huwa madhhabu jumhurus salaf wa ba'dul mutakallimin. Nah, di sini disebutkan ketika mengisbat nuzul, mengisbat istawa, mengisbat ayat-ayat mutasabih yang lain atau sifat-sifat yang mutasabih yang lain, itu ada dua pandangan. Yang pertama pandangan jumhur ulama salaf dan ba'dul mutakallimin dan ahli kalam Asy'ari. Annahu yu'minu bi anna haqqun ala ma yaliku billah, ditetapkan, diimani sesuai apa yang layak bagi Allah. Wa anna zahiraha al-muta'arifa fi haqqina ghairu murad. Adapun makna zahir yang diklaim itu benar menurut Salafi Wahabi, bukan itu, harusnya ditolak, bukan itu.
Jadi Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika dia menetapkan ayat-ayat mutasabi atau sifat-sifat yang mutasabi itu hanya menetapkan lafadznya, tetapi maknanya diserahkan kepada Allah. Nah, ini disebut metode tafwid. Sedangkan tafwid itu merupakan manhaj yang ditentang oleh Salafi Wahabi, terutama oleh Ibnu Taimiyah, menganggap metode tafwid ini yang dipahami oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar merupakan metode ahli bid'ah yang paling buruk. Bagaimana sekarang Ustaz Dzulqarnain mengklaim adanya kesesuaian akidah Imam Ibnu Hajar dengan akidah Salafi Wahabi, sedangkan mereka menuduh apa yang dipahami oleh Ibnu Hajar itu merupakan akidah yang paling sesat. Kan gak nyambung. Di sini juga merupakan kejelasan akidah Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar. Bagaimana pandangan Ibnu Hajar ya? Yang pertama, ta'wilun nusus sifat. Beliau itu suka mentakwil, jelas bertentangan dengan Salafi Wahabi. Nisbatu tafwid lis salaf as-salih ya. Menisbahkan bahwa tafwid itulah manhaj salaf, dan ini ditentang oleh Salafi. Sarfun nususis sifat an zahiriha, tidak menetapkan makna zahir al-qaulu bima qalahu al-asy'ariyah fi kalamillah ya. Menetapkan perkataan ulama asy'ariyah tentang kalamullah. Mukhalifatuhu li Ibnu Taimiyah fi mas'alatil iman. Imam Ibnu Hajar itu berbeda atau menyalahi pandangan Ibnu Taimiyah dalam masalah iman. Ta'wiluhu ta'wilan muhaddadan shorihan wadihan. Beliau itu jelas dan sharih mentakwil ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat seperti yad wal qadam wasaq wal ain wal nuzul wal ityan wal istiwa wal wajh wal rahmal wal ulu wal majid dan lain-lain. Sedangkan ulama-ulama Salafi Wahabi dia mengisbat lafaznya dan maknanya, sedangkan Ibnu Hajar itu mentakwil, jelas bertentangan. Nggak ada kesesuaian dengan ulama Salafi Wahabi. Ustaz Dzulqarnain, kok bisa ya Anda memframing ya, membuat opini yang salah terhadap umat. Kalau hubi qaulil asy'ariyah fil qada wal qadar, sesuai dengan asy'ariyah dalam qada wal qadar. Nab, ya ini yang paling jelas ya, nabyuhu lil jihah wal makan. Tidak beranggapan bahwa Allah itu di atas aras bersemayam ya. Karena Imam Ibnu Hajar menafikan jihah wal makan dan sebagainya. Lanjut. Dan Imam Nawawi punya buku tentang itsbatul al-harf was saut, khusus di pembahasan tentang apa? Tentang sifat al-kalam, penetapan huruf dan suara. Ya. Dan itu dari hal yang populer di kalangan orang Asy'ariyah, mereka ingkari. Tentang ya, buku yang disebutkan oleh beliau, Imam Nawawi itu bertobat katanya. Sebenarnya perdebatan ini perdebatan di antara kalangan Salafi Wahabi. Orang yang menolak Imam Nawawi itu ahli sunnah, mengklaim bahwa kitab Imam Nawawi itu palsu ya, bukan kitab Imam Nawawi. Sedangkan orang yang mengklaim bahwa Imam Nawawi itu ahli sunnah dan itu ya bertobat, dan ini kitab terakhir gitu. Kalaupun kitab ini bahwa Imam Nawawi menetapkan al-huruf was-saut itu benar-benar kitab Imam Nawawi ya, mestinya yang pertama dibawa kepada kaidah yang dibangun oleh Imam Nawawi sebelumnya. Apa kaidahnya? Tafwid. Hanya menetapkan saut wal huruf wal ma'nahu ghairu murad. Sedangkan makna yang kita pahami tentang saut wal huruf itu tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Yaitu yang pertama. Jelas ini berbeda dengan ulama Salafi Wahabi ya. Yang kedua, yang ini yang digagas oleh Syekh Samsudin untuk membuktikan bahwa ini tidak bisa membuktikan bahwa dengan kitab terakhir ini menjadikan Imam Nawawi sama dengan Salafi Wahabi atau dengan dia, kata Syekh Samsudin. Kenapa? Karena kalam-kalam Imam Nawawi
tentang kesesuaian dengan Asy'ariyah itu terlalu banyak. Bahkan penisbahan mereka Imam Nawawi kepada Asy'ariyah itu terlalu susah untuk memalingkan beliau dari akidah Asy'ari. Ahli sunnah Asy'ari gak bisa ya, dengan kitab kecil ini, yang mana kitab ini juga diragukan kebenarannya, keabsahannya kepada Imam Nawawi. Dan di beberapa video Ustadz Piranda menyatakan bahwa beliau masih ragu apakah kitab itu benar-benar kitab Imam Nawawi atau bukan. Ustadz Piranda, nanti saya coba kasih videonya ya, meragukan itu ya. Jadi salah besar ya Ustadz Dzulkarnain kalau mengklaim bahwa Imam Nawawi itu atau Imam Ibnu Hajar itu sesuai dengan akidah Salafi Wahabi. Sangat salah besar.